Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Huo Yuhao sepenuhnya mempercayai Tian Meng. Tanpa fusi itu, dia tidak akan sampai ke tempat dia hari ini. Dia duduk tanpa ragu-ragu, menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai panduan. Ia mulai bergabung dengan cincin roh Kaisar Mata Jahat. Adapun tulang mata, Tang Wutong menyimpannya. Ini bukan saat yang tepat untuk menyatu dengannya sekarang. Dia seharusnya harus mempertimbangkannya ketika dia bersiap untuk membentuk inti jiwa ketiganya. Seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar hebat ketika cincin roh merah gelap diserap ke dalam tubuhnya. Ia hanya merasakan niat spiritual yang mengerikan yang kuat, dominan dan dipenuhi dengan kemarahan dari niat destruktif yang berkerumun di lautan spiritualnya. Itu melonjak dan akan menghancurkan lautan spiritualnya. Tapi Huo Yuhao tidak mudah diintimidasi. Inti jiwa spiritualnya mulai beredar dengan cepat. Kekuatan spiritualnya yang membawa beberapa karakteristik es pamungkas perlahan-lahan membekukan niat spiritual ini sebelum perlahan-lahan memecahkannya. Itu memurnikan kekuatan spiritual baru sehingga bisa menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Kekuatan Tian Meng ditunjukkan berikutnya. Seperti yang telah dia sebutkan sebelumnya, dia melahap semua kekuatan spiritual yang dimurnikan ke dalam tubuhnya sebelum menyegelnya. Dengan bantuannya, penyerapan Huo Yuhao berjalan lancar. Harus dikatakan bahwa kekuatan spiritual dari Kaisar Mata Jahat sangat besar dan dominan. Dia memang monster 700.000 tahun yang hampir mencapai 800.000 tahun. Hanya esensi yang terkandung dalam cincin rohnya sudah cukup untuk sepenuhnya mengisi lautan spiritual Huo Yuhao. Pada awalnya dia masih bisa menyaring kekuatan spiritual, tetapi setelah tahap tertentu, dia tidak bisa lagi melakukannya. Ini karena dia tidak lagi punya waktu. Ketika setiap detik berlalu, sejumlah besar energi spiritual akan lepaskan dari cincin roh dan menyatu dengan lautan spiritualnya. Tian Meng juga kuat. Pada saat seperti ini, dia menyerap semua kekuatan spiritual itu tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak melepaskan kekuatan spiritual yang melawannya. Dia mengungkapkan bentuk aslinya di lautan spiritual Huo Yuhao. Bola cahaya emas yang sudah menghilang dari tubuhnya perlahan dipulihkan. Hanya saja ada beberapa pola merah darah bersama dengan pola cahaya keemasan. Itu adalah manifestasi dari kekuatan spiritual yang tidak murni. Meski begitu, dia masih melakukan bantuan besar bagi Huo Yuhao. Lia juga muncul di atas lautan spiritual Huo Yuhao. Meskipun dia tidak bisa melahap kekuatan spiritual seperti Tian Meng, dia masih melakukan yang terbaik untuk menyaring beberapa kekuatan spiritual untuknya. Dia mengusir beberapa aura brutal dan kejam. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi Huo Yuhao untuk memadukan ke dalam tubuhnya. Di benua ini hanya dia yang cukup berani untuk bergabung dengan 6 roh sen itu. Setiap dari mereka sangat loyal kepadanya. Saat ini, tidak ada lagi konflik antara dia dan rohnya. Mereka juga tidak akan mengganggunya. Terlepas dari kepercayaan mereka kepadanya, mereka juga melihat harapan pada Huo Yuhao. Pertemuan Huo Yuhao dengan Dewa Emosi dan juga pengakuannya terlalu besar bagi keenam roh ini. Meskipun mereka semua berbagi tujuan yang sama, mereka tidak terlalu berharap banyak ketika datang untuk naik ke alam dewa. Mereka hanya merasa beruntung bahwa mereka membuat pilihan mereka saat ini setelah benar-benar merasakan aura dewa. Dan setelah menyadari bagaimana alam ilahi memperlakukan monster roh, dengan mengikuti Huo Yuhao mereka bisa meninggalkan dunia ini dan memasuki dunia itu, memperoleh kehidupan baru. Apa yang ada di sana untuk dikeluhkan, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu Huo Yuhao. Dengan harapan mereka bisa memperoleh kehidupan baru di dunia itu, di dunia para dewa. Butuh 3 hari 3 malam sebelum Huo Yuhao menyatukan cincin roh Kaisar Mata Jahat ke dalam tubuhnya. Itu tidak sepenuhnya lengkap. Itu karena pola cahaya emas Tian Meng telah sebelumnya mengisi tubuhnya. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao masih harus menderita dari beberapa kekuatan spiritual brutal. Ini membuat lautan spiritualnya sangat tidak tenang, seolah-olah badai bisa pecah kapan saja. Saat ini, kultivasi Huo Yuhao harusnya
hampir menjadi seorang Limitoolo. Dia bahkan seorang jiwa bela diri kembar Limitoolo. Dia juga seperti bola karet sekarang, dia penuh dengan udara dan hanya bisa melakukan terbaik untuk menjaga dirinya agar tidak meledak. Jika ada yang salah, kemungkinan dia akan menghadapi masalah besar. Permaisuri salju mengusulkan, Wo Yuhao, solusi terbaik sekarang adalah menemukan tempat untuk mudah dan Wutong berkultivasi dengan tenang. Mungkin kamu akan membutuhkan waktu lebih lama bagi tubuhmu untuk menyerap begitu banyak energi jiwa jika kamu melakukannya. Namun itu pilihan yang aman. Lebih lagi, kalian berdua memiliki potensi untuk menjadi seorang Limitoolo. Meski Wo Yuhao sangat kuat sekarang, itu juga sangat berbahaya baginya. Jika dia menghadapi musuh yang kuat dan menggunakan kekuatannya secara berlebihan, dia mungkin kehilangan kendali atas energi yang belum dia asimilasi. Dia akan menghadapi bahaya kematian jika itu terjadi. Alasan mengapa dia tidak bisa menyerap semua energi itu adalah karena tubuhnya belum cukup beradaptasi untuk melakukannya. Jika dia ingin bisa mengatasinya, dia harus berkultivasi lebih dan lebih banyak untuk membuat dirinya lebih kuat. Namun bisakah Wo Yuhao benar-benar menemukan tempat untuk berkultivasi sekarang? Jawabannya adalah tidak. Masih banyak hal yang harus ditangani. Di kota bercahaya, Wo Yuhao membuat estimasi kasar. Jika dia ingin sepenuhnya menyerap energi di tubuhnya dan membuat terobosan sebagai Limitoolo bersama dengan Tang Wutong, dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun. Setelah mereka menjadi dulu transenden, kemampuan mereka meningkat terlalu cepat. Ini membuat fondasi mereka sedikit goyah. Mengingat ini, mereka tidak mungkin membuat terobosan lain dalam jangka pendek. Mereka akan menanggung resiko amukan. Namun banyak hal bisa terjadi dalam 3 tahun. Setidaknya, sekarang mereka tidak bisa memasuki kultivasi tertutup. Pertama, mereka harus berurusan dengan masalah di kota bercahaya. Hanya dengan menghabisi Sutiaran dan membuat Jushi memenuhi 10 tahun janjinya, dia bisa memasuki kultivasi tertutup dan membuat terobosan. Setelah mendengar pendapat Permaisuri Salju, Wo Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata pada Tang Wutong, "Ayo pergi, mari kita kembali ke kota bercahaya." Dia secara telepati terhubung dengan Tang Wutong. Secara alami, dia mengerti kekhawatirannya. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Pada saat seperti ini, dia harus mendukung suaminya. Selanjutnya, segala sesuatu harus diselesaikan di Kekaisaran Ryu. Tanpa kerja Roh Kudus, Kekaisaran Ryu akan dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menyerang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kali ini mereka pasti akan bekerja untuk menyatukan seluruh benua. Di bawah keadaan seperti ini, apa yang bisa paling efektif mereka lakukan adalah memenuhi janji mereka kepada Jushi. Hanya dengan cara inilah kedua kekaisaran akan mendapatkan ruang bernafas. Wo Yuhao tahu bahwa dia bisa menghentikan Kekaisaran Ryu dalam jangka pendek, tetapi dia tidak bisa menahan mereka selamanya. Lagi pula, dia harus menantang Litian saat dia menjadi Limitoolo dan menerima kursi Dewa Emosi. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tidak tahu. Masa depan tidak diketahui. Namun situasi di benua ini sudah berubah. Munculnya teknologi telah membawa seluruh benua di bawah kendali teknologi alat jiwa. Ini tidak dapat dipulihkan. Setelah Kekaisaran Tianhun diserang, ada banyak protes di awal. Namun ketika teknologi alat jiwa perlahan merayap ke dalam kehidupan manusia, warga negara biasa memiliki tuntutan yang sangat sederhana. Selama mereka bisa hidup damai, cukup makan, dan bisa tetap hangat, mereka puas. Selain itu, teknologi alat jiwa membawa banyak kemudahan bagi mereka. Seiring waktu berlalu, mereka perlahan terbiasa. Mereka bahkan lupa apa yang terjadi sebelumnya. Sepertinya itu mungkin untuk membalikan dominasi Kekaisaran Ryu di benua ini. Namun, tidak peduli apa, Wo Yuhao harus mengubah waktu. Karena dia berasal dari Kekaisaran Starlo dan dia harus melakukan ini untuk Akademi Strike juga. Melihat dari jauh, kota bercahaya seperti binatang buas raksasa. Hanya istana kekaisaran yang tampaknya sedikit tidak harmonis. Beberapa hari telah berlalu, tetapi istana kekaisaran masih dijaga ketat. Rekonstruksi pasti akan segera dimulai. Diberi kekuatan Kekaisaran Ryu, sebuah istana baru akan dibangun kembali dalam waktu kurang dari 2 tahun. Itu bahkan akan lebih megah dari sebelumnya. Sementara itu pasti akan lebih kuat. Inilah kekuatan teknologi. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan teknologi. Ketika teknologi terus berkembang, semua jenis masalah berkembang di masyarakat. Ini juga menyebabkan perubahan situasi benua ini. Wo Yuhao hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat ke arah Kekaisaran Ryu. Tang Wutong memegang tangannya. Apa yang salah? Kita harusnya dapat mempengaruhi proses di seluruh benua mengingat kemampuan kita saat ini.
Selama kamu coba Nas, kita bisa menghabisi Jushi setelah kita menghabisi Sutiaran. Pasti akan ada kekacauan di Kekaisaran Ryu. Ketika itu terjadi, mereka akan melambat. Tidak peduli siapa yang akan naik tahta, kita akan menghabisinya dan mengubah Kekaisaran Ryu untuk menjadi berantakan total. Suatu hari, Starlo dan Doling akan menyusul. Kita hanya perlu melindungi benua dan menghentikan Kekaisaran Ryu dari memerintah benua ini. Wo Yuha menggelengkan kepalanya dan berkata, jika semua sesederhana yang kau pikirkan, itu akan bagus. Namun sangat disayangkan bahwa dunia tidak seperti itu. Itu tidak akan berubah sesuai dengan imajinasi kita. Jika kita menghabisi Sutiaran, akan ada kekacauan internal di Kekaisaran Ryu, namun Jushi masih ada. Dengan kekuatan dan pengaruhnya di militer, dia akan dapat mengendalikan seluruh situasi. Setidaknya itu tidak akan terlalu kacau di Kekaisaran Ryu, namun jika kita menghabisinya, seluruh kekaisaran akan benar-benar turun ke dalam kekacauan. Kekaisaran Ryu terlalu kuat. Jika kamu membiarkan pasukan Instructiwa itu melawan Starlo dan Kekaisaran Doling, mereka akan hampir tak terkalahkan. Begitu mereka tidak ditahan lagi dan membuat kerusuhan, seluruh benua akan terpengaruh. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan hilang bagi para Instructiwa itu. Alasan mengapa aku mentolerir Jushi adalah karena dia tidak membunuh. Kecuali itu perang, dia selalu bisa menahan bawahannya. Setiap pertarungan diselesaikan sambil meminimalisir korban. Jika benua ini disatukan karena teknologi alat jiwa, Jushi sebenarnya adalah orang yang paling cocok untuk memerintah benua ini. Di dunia ini, apapun yang tinggal bersama terlalu lama akan terpisah. Dan apapun yang terlalu lama terpisah akan bersatu. Kekaisaran Doling dan Kekaisaran Tianhun telah memerintah benua ini selama ribuan tahun dan mereka telah berselisih selama ribuan tahun juga. Ketika mereka menghancurkan aula jiwa, banyak orang berpikir bahwa benua ini akan memasuki era perdamaian, namun berapa lama yang diperlukan bagi Kekaisaran Tiando untuk memecah menjadi Kekaisaran Tianhun dan Doling? Konflik tidak pernah berhenti. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak kekaisaran. Mungkin sebuah kekaisaran bersatu merupakan hal yang baik untuk masa depan benua dahulu. Setidaknya, itu adalah hal yang baik dalam jangka pendek. Tang Wutong tercengang saat melihat Wo Yuhao. Dia bertanya, apakah kamu mendukung Kekaisaran Ryu memerintah seluruh benua? Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Aku mengatakan semua ini karena aku tidak ingin melihat benua yang kacau. Kita sudah cukup kuat, tetapi kita tidak dapat mempengaruhi seluruh benua. Kita tidak dapat mengubah seluruh benua menjadi medan perang hanya karena apa yang ingin kita lihat. Selain itu, kamu telah melihat apa yang terjadi pada Ye Shisui dan Penatua Long. Limit dulu tidak lagi tak terkalahkan saat teknologi alat jiwa berkembang di masa depan. Kekaisaran Ryu mungkin benar-benar memiliki cara untuk berurusan dengan kita. Inilah sebabnya kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mempengaruhi benua. Namun kita harus tahu batasan kita. Secara komparatif, limit dulu biasanya lebih penting dalam hal fondasi. Ya, Tang Wutong menghela nafas yang lembut. Faktanya saat ini, aku hanya berharap kita bisa sejauh mungkin dari konflik itu. Kita telah melewati banyak hal selama beberapa tahun terakhir. Aku lelah. Setelah kita mengakhiri janji 10 tahun kita dengan Jushi, kita akan melanjutkan dengan kultivasi tertutup kita. Kita tidak akan peduli tentang apapun dan menjadi limit dulu pertama. Setelah 10 tahun berlalu, kita akan melakukan yang terbaik. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.